Tahun 1945, dunia baru saja melewati masa-masa kelam Perang Dunia Kedua. Di tanah Hindia Belanda yang kelak bernama Indonesia, bara semangat kemerdekaan mulai menyala. Rakyat telah lama menderita di bawah penjajahan Jepang dan Belanda. Kini menatap harapan baru. Namun jalan menuju kemerdekaan bukan jalan yang mudah. Ada perbedaan pendapat, ketegangan antar generasi, dan kekhawatiran akan nasib bangsa di tengah kekosongan kekuasaan. Disinilah kita bermula, di sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok, tempat Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda demi mempercepat kemerdekaan. Dari Rengas Dengklok hingga kembali ke Jakarta, dari perdebatan hingga kesepakatan, dari draft teks hingga pembacaan proklamasi. Drama ini akan membawa kita menelusuri kembali kisah penuh ketegangan, perdebatan, dan akhirnya kemenangan. Dari penculikan diplomatis oleh para pemuda hingga detik-detik pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Ini sebuah kisah yang bukan hanya tentang perjuangan fisik, tetapi juga tentang keberanian untuk menentukan nasib sendiri. Kawabe, an American Colonel almost gives a handshake this way. Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur and credentials are presented. Jakarta, 14 Agustus tahun 1945. Para pemuda mengadakan rapat. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam, Bu. Saya telah mendengar dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Itu kabar yang sangat gembira, tapi saya bingung. Maksud Bung mengenai kekosongan kekuasaan wilayah itu apa? Maksud saya negara Jepang telah menyerah kepada negara Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih, Bung. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan wilayah di Indonesia? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar. Kemerdekaan adalah persoalan dan hak rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita mengajak Insinyur Soekarno matang untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulan itu. Inilah saat yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak mengikuti usulan ini? Mendengar yang dibicarakan, Samsi, para pemuda ricuh. Melihat sikap para pemuda tersebut, Ahmad Subarjo mencoba menenangkan mereka. Tenang semuanya, perhatikan. Jika kalian semua sudah setuju, besok kita akan pergi ke rumah Bung Karno dan kita bicarakan semuanya. Kita sudahi saja rapat ini. Baiklah, kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati Bu. 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan tentang keinginan para pemuda. Tunggu sebentar. Saya rasa mohon kalian tunggu di sini sebentar. Biarlah saya, Sultan Syahir, dan Samsi. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Iya, Kak Mas ada di dalam. Mari masuk dulu. Sebentar ya, saya panggilkan Kak Mas.
Ada apa Bung semua datang ke rumah saya? Kemarin kami mengadakan rapat. Kami ingin agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa kalian semua sangat terburu-buru dalam ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kami mendengar berita dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah ini semua tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan sumber berita tersebut masih sangat diragukan? Mari kita cek dulu kebenaran informasi tersebut dari sumber yang lebih terpercaya. Bung, saya mendengar berita tersebut benar apa adanya. Ya sudah, nanti kita bicarakan dengan anggota PPKI yang lainnya. Karena saya sendiri tidak bisa membuat keputusan sendiri. Baik, Bung. Mungkin pembicaraan kita cukupkan saja. Untuk saat ini kami minta maaf sudah mengganggu waktu beristirahat Bung Karno. Kami pamit pulang dulu. Silakan. Silakan. Sore harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Sombong sekali Anda. Bung, orang apa yang lagi sakit tapi malah ngajak perang? Apa tuh, Bung? Orang Belanda. Kenapa seperti itu, Bung? Orang Belanda putih tuh, pucet-pucet. Bagaimana kalau yang kita rundingkan tadi kita bicarakan lagi sama Soekarno dan Hatta? Saya setuju, Bung, biar tidak ada kesalahpahaman. Mari kita bicarakan dengan Soekarno dan Hatta. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kang Mas ya? Iya. Silakan masuk, kebetulan tokoh-tokoh tertua ada di dalam. Kurang yakin. Selamat sore semuanya. Sore. Bung. Silakan. Baik. Sebelumnya, ada apa lagi Bung sekalian ini datang ke rumah saya lagi? Begini, Bung. Kami datang ke sini karena ingin membahas soal rapat kita kemarin mengenai proklamasi kemerdekaan. Saya tahu sebelumnya. Saya juga ingin memproklamasikan kemerdekaan. Tapi saya tidak bisa asal menyetujui usulan Anda tanpa rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Tidak bisa, Bung. PPKI ini dibuat oleh Jepang. Yang kami takutkan mereka tahu dengan rencana ini. Tapi itu satu-satunya jembatan agar kita bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dengan urusan ini, Bung. Jadi lanjutnya, kami ingin memutuskan ikatan dengan Jepang. Setuju, Bung. Saya tetap tidak bisa menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan semuanya pada para anggota PPKI terlebih dahulu, agar nantinya ini semua tidak akan menjadi masalah. Ini tidak bisa, Bung. Jika kalian semua tidak setuju, saya tetap tidak akan memproklamasikan kemerdekaan. Ada apa ini ribut-ribut? Kami sedang membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan, tetapi saya tidak bisa menyetujuinya karena saya sendiri tidak bisa memutuskan tentang keputusan yang sangat besar ini, karena ini adalah negara yang besar. Bagaimana kalau kita rundingkan kembali dengan para tokoh tua? Setuju, Bu. Bagaimana dengan para pemuda ini? Menurut saya, lebih baik para pemuda ini duduk di belakang terlebih dahulu. Baiklah, tidak apa-apa. Kami duduk di situ. Silakan. Jadi bagaimana ini? Mereka menuntut kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita semua tidak boleh juga, Bagong. Karena kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bung. Lebih baik kita memikirkan sekutu yang ingin merebut kekuasaan di Indonesia. Benar sekali, Bu.
Menurut saya, lebih baik kita membahas kembali masalah kemerdekaan pada sidang PPKI 18 Agustus. Lalu, bagaimana dengan para pemuda itu? Apakah kita baikkan saja? Menurut saya, mereka itu masih sangat muda dan pemikiran mereka masih jauh lebih pendek daripada kita. Lebih baik kita lihat ke depannya dan mempersiapkan semuanya lebih matang lagi. Sepakat. Jadi, kita tidak akan menuruti keinginan para pemuda itu. Benar, karena yang kita takutkan nanti adalah pertumpahan darah yang akan terulang lagi. Karena mengingat kegiatan militer yang ada di sini masih berstatus siap siaga. Lalu, bagaimana kita menyampaikan masalah ini kepada para pemuda? Ya sudah, mari kita panggil mereka kembali. Silakan. Mari para pemuda, kita diskusikan kembali. Lalu bagaimana keputusan Anda, Bung? Kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan. Jika tidak berkenan, silakan cari toko lain. Baiklah, kalau keputusan kalian seperti itu, tidak apa-apa. Kami akan memproklamasikan secepatnya. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah memutuskan untuk memerdekakan negara ini esok hari di sidang PPKI. Lalu mengapa? Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan ini mudah? Semua ini butuh proses. Kita tidak bisa bertindak seenaknya sendiri tanpa dibicarakan dengan para anggota PPKI. Tapi ini saatnya tepat loh. Kenapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita. Jadi, kalian semua tidak setuju dengan usulan kami dan bisa menopang ini sendiri. Lalu, mengapa kalian mendatangi Soekarno dan meminta beliau untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kenapa kita harus menunggu janji manis Jepang? Sedangkan Jepang sendiri telah kalah. Dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Apa yang akan kalian lakukan jika terjadi pertumpahan darah lagi? Tapi, jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok hari. Ini, bakar leherku. Dan seretlah aku ke sana. Potong leherku malam ini juga. Kalian semua tidak usah menunggu esok hari lagi. Tenang, Bu, tenang. Mari kita bicarakan baik-baik. Tapi, cepat kita memproklamasikan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini ditanggung. Pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda mengadakan rapat lagi di Cikini. Mari jika Bung Gangga menuju, apalagi mempercayai berita tersebut. Kalau kita asingkan saja mereka dan bawa mereka keluar kota, supaya mereka tidak terpengaruh dengan Jepang. Masa penculikan? Tepat sekali. Bagaimana yang lain? Saya sih setuju aja. Yang lain bagaimana? Kemarin kalau mereka berdua, Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Mas Dino Karawang? mereka mengerti setelah tentara dan keamanan juga pasti terjamin. Bagaimana menurut kalian? Nah, bagus itu. Saya setuju dengan rencana tersebut. 16 Agustus tahun 1945. Pukul 4 Bung Karno dan Hatta diculik oleh golongan muda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya pagi-pagi begini? Ada apa ini? Kami diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Bu Hatta pergi keluar kota. Kenapa kami harus keluar kota? Karena untuk menghindari pengaruh Jepang. Apa nih? Bukan waktu yang berdebat. Cepat Bung, ikut kami. Biarkan istri saya ikut. Fatmawati! Ada apa ini, Kang Mas? Ibu dimohon ikut dengan kami. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Hilangnya Soekarno dan Moh. Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Ia terus mencari mereka dan tidak sengaja bertemu dengan golongan pemuda. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Permisi, Bung. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku sekarang, di mana keberadaan mereka?
saya akan menjamin keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu, saya akan menjamin kemerdekaan pada keesokan harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, tapi tolonglah bawa mereka kembali ke Jakarta pada keesokan harinya. Lalu, saya akan berjanji bahwa kemerdekaan akan saya laksanakan pada tanggal 17 Agustus. Jika tidak, nyawa saya sebagai taruhannya. Baiklah. Bawa dia sekarang. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Di sana, Soekarno dan Moh, Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda naik pitam. Bagaimana dengan tidurnya, Bung? Apa nyenyak? Jadi, bagaimana keputusanmu, Bung? Saya masih tetap pada pendirian saya. Pemuda seperti kalian tidak pantas dicontoh sebagai pemuda Indonesia. Jadi, apa Bung Karno masih dengan pendiriannya? Beberapa kali pun kalian berkata seperti itu, saya tetap tidak akan memproklamasikannya sekarang. Proklamasikan secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Atau kau mau seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Apa Bu? Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya tahu, tapi memproklamasikan kemerdekaan tidak seperti ini. Lalu harus bagaimana? Kesepakatan tersebut ada di mereka berdua. Apa-apaan kalian ini? Lepaskan mereka! Pemuda-pemuda seperti kalian ini tidak pantas dijadikan sebagai contoh. Ahmad Subarjo mengajak Soekarno dan Bung Hatta pergi mencari penginapan terdekat. Namun karena penginapan sudah penuh, ia mengusulkan untuk menemui Laksamana. Maida untuk membicarakan tentang kebenaran dari berita Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Permisi. Permisi. Cari siapa, Tuan? Ada Laksamana Maida? Ada, silakan duduk dulu di sana. Terima kasih, Bu. Tunggu sebentar, biar saya panggilkan Tuan saya dulu. Baik, silakan. Silakan duduk, Tuan. Terima kasih, Bu. Ada apa Tuan-Tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Kami datang ke sini karena ingin menanyakan apakah benar berita tentang Jepang menyerah terhadap sekutu. Dari mana Tuan mendengar berita itu? Kami mendengar berita tersebut dari luar negeri, Tuan. Memang benar, tapi kami masih merasakan hal itu karena agar tidak terjadi kekacauan di Indonesia. Tapi kami sedang bingung karena para pemuda terus mendesak kami agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu? Bukankah itu merupakan gagasan yang bagus? Jadi Tuan menyetujuinya. Iya, saya menyetujuinya. Kalau kami izinkan, apakah kami boleh meninggal di sini? Boleh, tapi untuk apa? Kami telah sepakat. Apabila berita tersebut benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan keesokan harinya. Baiklah, memangnya apa yang sudah kalian persiapkan? Sebenarnya kami belum mempersiapkan apa-apa, tapi kami baru merencanakan akan membuat teks proklamasi dan bendera. Benar sekali. Ya sudah, kalau begitu mari kita buat secepatnya.
17 Agustus tahun 1945. Semua orang berkumpul untuk berdiskusi tentang apa yang harus dipersiapkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami menyebarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat mengabdi dan jadi tokoh agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya dari semua penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, serta Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah dan seolah pada mereka. Namun dalam hati kita tetap memiliki tinggi keinginan
dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kita tetap menjadi keinginan dan impian kita untuk memerdekakan bangsa kita. Ini semua harapan itu bukan lagi sebuah angan-angan, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai bacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka, kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita, kita kibarkan bendera merah putih. Wardi. airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan bukanlah sebuah kisah yang sederhana. Ia terajut dari benang-benang perjuangan, pengorbanan, keteguhan, dan keberanian putra-putri bangsa yang mencintai tanah airnya dengan sepenuh jiwa dan raga. Peristiwa Rengas Dengklok yang baru saja kita saksikan adalah satu bagian penting dari mosaik sejarah bangsa ini. Hari ini kita telah mengenang kembali jejak para pahlawan, bukan untuk mengulang masa lalu,
tetapi untuk meneladani semangat mereka. Bahwa kemerdekaan bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Membangun negeri yang adil, makmur, dan beradab. Maka marilah kita tutup kisah ini dengan satu janji dalam hati, bahwa perjuangan para pendahulu tidak akan sia-sia, bahwa kita, generasi penerus, akan terus menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya, semangat persatuan dan cinta tanah air yang tulus. Terima kasih kepada para tokoh bangsa yang telah mengukir sejarah dengan darah dan air mata. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah menyaksikan kisah ini. Dan terima kasih kepada Ibu Pertiwi atas segala rahmat dan anugerahnya.